selamat pagi semuanya. Kalau sempat, pagi hari ini berjumpa lagi dengan Ibu ya. Oke, hari ini hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Topik yang kita akan bahas untuk pagi hari ini adalah bentuk kerjasama dalam keragaman. Diperhatikan ya penjelasan Ibu. Hai, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Oke, harapan Ibu pagi ini semuanya dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Yang pertama adalah PKN. Nah, topik kita kemarin itu kita sudah membahas mengenai persatuan dan kesatuan, bahkan semuanya Ibu sudah jelaskan ya, kerjasama, gotong royong. Nah, untuk hari ini kita akan banyak membahas mengenai bentuk kerjasama ya. Tapi untuk hari ini Ibu mengambil topik dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nanti pasti kalian akan lihat apa yang Ibu tampilkan. Pasti kalian merindukan saat-saat itu ya. Nah, sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa dulu ya, supaya kita diberikan kekuatan, akal budi yang baik untuk mengikuti pembelajaran hari ini dan melaksanakan semua aktivitas kita. Oke, doanya Ibu yang pimpin. Semuanya ambil sikap doa, tutup mata. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk menghirup napas segar. Bapa Surgawi, saat ini kami akan memulai segala aktivitas kami. Terkhusus Tuhan, saat ini kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati kami sepanjang hari ini, dari awal hingga berakhirnya pembelajaran kami nanti. Buka akal pikiran kami Tuhan, berikan kesehatan kepada kami, orang tua dan guru-guru kami Tuhan. Dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelum Ibu lanjut menjelaskan dulu, Ibu mau tanya sama kalian. Kalian sudah tahu apa itu kerjasama? Sering ya, dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan kerja sama ya. Kalau kita bekerja sama itu apa akibatnya? Ada nggak akibatnya? Yang mana kalian suka? Misalnya dalam kelas, yang mana kalian suka ketika kamu bekerja sendiri, misalnya membersihkan kelas ya, kamu bekerja sendiri kemudian ditonton oleh teman-temanmu, atau teman-temanmu ikut bekerja? Yuk, yang mana yang kamu suka? Ya, yang pastinya yang kamu suka itu adalah kalau kita bekerja sama ya. Nah, itu adalah topik kita untuk hari ini, mengenai menceritakan bentuk kerjasama dalam keragaman ya, dalam keragaman lagi ya. Tapi untuk hari ini Ibu mengambil contoh lebih tepatnya dalam kelas kalian. Nanti diperhatikan apa yang Ibu jelaskan hari ini, apa yang Ibu tampilkan diperhatikan ya, karena Ibu yakin saat-saat dalam kelas pasti kalian rindukan ya, ada yang Ibu akan tampilkan hari ini. Oke, diperhatikan dan disaksikan ya. Selamat belajar. Oke, coba kalian perhatikan ya. Sengaja Ibu tampilkan hari ini suasana dalam kelas kalian saat kalian kelas 3 ya. Ini adalah contoh kerjasama ya, kerjasama dalam keragaman. Oke, diperhatikan satu-satu. Siapa yang paling rajin di situ? Nah, supaya bersih dan rapi, kita bekerja sama membersihkan kelas kita supaya terlihat bersih dan rapi ya. Kalau ada satu orang berpangku tangan, pasti yang lain bisa ikut-ikutan berpangku tangan. Nah, alangkah baiknya dalam kelas itu harus ada kerja sama. Nah, selalu memberi dukungan sama teman-teman. Semangat teman-teman. Ya, seperti itu ya. Ada yang merapikan kursi, ada yang menyapu, bahkan ada yang membuang sampah. Nah, itu adalah salah satu contoh kerjasama ya. Coba kalian bayangkan kalau dalam kelas kalian itu tidak ada kerjasama, apa yang terjadi? Pasti kelas kalian itu berantakan. Sanggup nggak kalian belajar di dalamnya kalau kelas kalian berantakan? Banyak sampah, kursi tidak teratur,
meja-meja kalian penuh dengan sampah, laci-lacinya penuh dengan sampah, bungkus-bungkus kue kalian. Nah, jadi kerjasama itu sangat penting ya. Kalau ada kerjasama itu berarti menumbuhkan persatuan ya, rasa persatuan dan kesatuan. Kenapa Ibu katakan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan? Karena ketika kelas kalian sudah bersih, pasti kalian aman. Kamu pun di dalamnya pasti merasakan aman ya, merasakan tentram. Nah, kalau kalian tentram pasti satu persatu itu saling akrab. Nah, coba perhatikan kelas kita. Nah, bersihkan, ya pastikan aman rasa untuk belajar. Nah, itu adalah contoh kerjasama dalam kelas kalian ya. Oke, coba perhatikan penjelasannya. Kerjasama adalah saling membantu. Perhatikan, saling membantu. Kerjasama dilakukan oleh sekelompok orang, tidak hanya satu orang. Jadi coba perhatikan, namanya kerjasama itu tidak hanya satu orang yang melakukan, tapi dilakukan oleh sekelompok orang. Nah, pekerjaan yang berat bila dilakukan bersama akan terasa ringan. Seperti pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ya. Kalau pekerjaan itu berat, kalau dilakukan bersama-sama pasti terasa ringan. Ingat itu ya. Nah, kerjasama sangat penting karena manusia adalah makhluk sosial. Tahu apa arti makhluk sosial? Sudah pernah dengar ya? Nah, dikatakan manusia itu makhluk sosial karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, melainkan saling membutuhkan satu sama yang lain ya. Misalnya contohnya dalam kelas lagi Ibu ambil, bisa nggak kalian sendiri tanpa teman-temanmu? Pasti tidak. Di rumah bisa nggak kalian tanpa orang tua? Pasti membutuhkan orang tua. Sama di sekolah pasti kalian membutuhkan guru. Itulah yang dimaksud dengan makhluk sosial. Oke, lanjut ya. Kita akan melihat kerjasama dalam kegiatan organisasi di sekolah. Salah satunya di sini Ibu tampilkan dalam kegiatan pramuka ya, kegiatan organisasi di sekolah kita tentang kegiatan pramuka. Nah, di mana di sini yang ambil bagian itu dari siswa kelas, kalau tidak salah ini siswa kelas 3 ya, kelas 4 dan kelas 5, dan guru-guru pun ada di situ. Nah, di sini terlihat kekompakan ya. Semuanya ikut dengan tertib karena itu adanya kerja sama ya dalam anggota kepramukaan. Ya, dalam anggota kepramukaan itu kerjasama sangat dibutuhkan ya. Kekompakan sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada ya percuma kita membuat organisasi pramuka. Oke? Itu ya contohnya. Nah, sekarang kita akan melihat kerjasama dalam bermain. Jangan kalian bilang kerjasama itu hanya saat dalam kelas atau di rumah atau di masyarakat, tapi saat kalian bermain itu kerjasama juga ada. Ayo, pasti kalian merindukan kan hal-hal yang seperti ini di sekolah? Ya, pastinya. Nah, di sini terlihat kerjasama kalian kan? Dalam melakukan kegiatan olahraga di lapangan ya, terlihat kalian bekerja sama. Oke, terlihat gembira kan? Itu adalah salah satu contoh dari kerjasama. Kalau kamu melakukan kerjasama pasti hati kalian gembira, pekerjaan cepat selesai. Nah, ini contoh-contohnya ya. Terjalin keakraban di antara kalian, ya kan? Terlihat akrab sekali ya. Lihat si Tian. Ada Tian, semuanya ada ya. Kecuali si Ica belum ada ya, karena Ica hari itu belum ada. Nah, Ica diperhatikan aja ya Ica, nanti kalau selesai pandemi kita berkumpul bersama. Oke, nah permainan tradisional yang menceritakan kerjasama. Sekarang Ibu akan memperlihatkan kepada kalian permainan tradisional yang menceritakan kerjasama. Siapa yang biasa bermain di sini? Ular naga panjang. Tapi anak zaman now jarang ya bermain seperti ini. Kalau zamannya Ibu dulu sering bermain seperti ini. Nah, di sini dibutuhkan kerjasama. Kenapa? Karena di situ ada tim yang membuat gerbang ya, 2 orang. Kemudian tim yang masuk itu ada saling
pegang pundak. Kalau tidak ada kerjasama pegang pundak, itu berarti putus ya. Dan ini kerjasama ini mengelilingi orang yang berpegangan tangan. Kemudian tarik tambang. Nah, kalian sudah tahu ya, dalam permainan tarik tambang itu dibagi menjadi 2 tim. Nah, dalam satu tim itu pasti harus ada kerjasama supaya bisa menang, supaya dapat mencapai tujuan yang sama dalam satu tim, ya kan? Kalau tidak ada kekompakan, tidak ada kerjasama, ya pastinya tujuannya tidak akan dicapai. Oke, coba perhatikan, ada di sini permainan. Ini permainan ibu dulu waktu masih zaman SD ya, gobak sodor. Ya, gobak sodor pun dibagi menjadi 2 ya, dibagi menjadi 2 tim. Di sini ada yang menjaga garis atas, garis kedua, bahkan garis tengah pun ada ya. Ini namanya garis gobak sodor. Kalau lawan kita menyentuh garis atau menyodorkan tangannya dan si lawan menyentuhnya, itu berarti mereka kalah. Mereka lagi yang menjaga garis gobak sodor ini. Jadi itu permainannya. Oke, sekian dari Ibu tentang kerjasama hari ini. Hai. Nah, bagaimana tadi penjelasan Ibu? Sudah paham ya tentang kerjasama? Ya, kerjasama dalam keragaman. Ibu tadi sudah ambil contoh lebih spesifiknya dalam kelas kalian ya. Kenapa Ibu ambil dalam kelas kalian? Karena dalam kelas kalian itu sudah banyak keragaman ya. Sudah banyak keragaman. Kenapa? Sudah ada perbedaan suku ada di dalam kelas kalian, kemudian perbedaan agama pun ada. Makanya Ibu ambil supaya kalian mudah paham ya. Kemudian tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai permainan tradisional. Kenapa Ibu mengambil permainan tradisional? Karena dalam bermain itu juga biasa terjalin kerja sama. Misalnya 3 permainan yang Ibu jelaskan tadi, kalau tidak ada kerjasama antar tim, apa yang terjadi? Ya, tidak mencapai tujuan, ya kan? Kalau ada kerjasama dalam tim pasti bisa menang, ya kan? Kan tujuannya kalau ada perlombaan kan pasti menang. Oke, untuk hari ini Ibu akan kasih tugas ya kalian, karena di buku kita itu sebenarnya hari ini Ibu bahas 2 topik ya, tentang kerjasama dan permainan tradisional ya. Nah, coba perhatikan, pasti di pelajaran lain sudah diterangkan, apalagi di olahraga pasti sudah dijelaskan oleh Pak Andri mengenai permainan-permainan tradisional yang lebih banyak ya. Nah, hari ini Ibu hanya memberikan 3, atau bisa kalian cari lagi permainan tradisional yang menunjukkan sikap kerjasama ya. Oke, untuk hari ini tugas kalian ada di halaman 45 sampai 46. Di situ ayo membaca ya tentang perayaan 17 Agustus. Nah, perayaan 17 Agustus itu biasa banyak kegiatan yang kita lakukan ya. Biasa antar sekolah atau antar kelas. Yang sering kita lakukan di sekolah kita itu adalah antar kelas, biasanya menghias kelas. Nah, Ibu kasih contoh di sini lagi ya. Kalau menghias kelas itu yang mana yang lebih cepat selesai? Ketika kamu misalnya cuma ketua kelas yang bekerja ya, anggota-anggotanya tidak ikut, yang mana yang cepat selesai? Saat ketua kelas sendiri mengerjakan atau semua anggota dari kelas turut bekerja? Yang pastinya kalau semua anggota kelas ikut, ya kan? Nah, itu tujuan dari kerja sama. Oke, diperhatikan, dikerjakan tugasnya hari ini ya. Ibu ucapkan selamat siang. Selamat melanjutkan pelajaran berikutnya. Tetap semangat. Nah, sekarang saatnya kita akan mengerjakan tugas. Ya, perhatikan tugasnya. Selalu ya, tugasnya itu dikerjakan di buku tugas. Tadi Ibu sudah kasih tahu kalian dalam penjelasan Ibu bahwa tugasnya ada di halaman 45 sampai 46. Caranya menjawab itu kalian baca cerita yang ada ya, kemudian jawab pertanyaan yang ada. Oke? Selamat mengerjakan.